kabar Bapak Ibu, pejuang PDSS untuk anak-anak kita di Satuan Pendidikan SMA SMK. Nah, kali ini saya akan berbagi, jadi ini bukan tutorial karena saya merasa bahwa di luar sana bahkan Bapak Ibu lebih mengetahui bagaimana pengisian PDSS. Namun ini saya dokumentasikan karena setiap pekerjaan langkah baiknya saya dokumentasikan sehingga eh, saya mulai membuatkan video ketika ada hal-hal baru yang bisa saya informasikan. Nah, Bapak Ibu, pangkalan data sekolah dan siswa itu, ini sebelum saya memulai, semenjak 2020 kemarin, 2020 dan 2021, penentuan siswa eligible itu sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi LTMPT menentukan kuota dan sekolah menentukan siswa-siswanya. Kalau di 2019 ke bawah, itu kita sebagai operator atau sebagai pegawai yang ditugaskan oleh kepala sekolah mengisi semuanya, siswa calon lulusan itu mengisi semua, dan LTMPT mengadakan perankingan. Nah, di 2020 dan 2021 berbeda. Jadi sekolah yang menentukan penentuan siapa-siapa yang akan mendaftar di SNMPTN. Nah, jadi Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai PDSS. Nah, di mana kita tahu bahwa pangkalan data sekolah dan siswa itu kalau kita tidak mengisi, sekolah tidak mendaftar atau tidak punya akun, maka siswa juga tidak bisa mendaftar seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Nah, jadi ada tahapan pengisian PDSS itu, ini yang saya ambil dari LTMPT. Yang pertama itu ada verifikasi data sekolah, kemudian pengisian siswa eligible, dan pendefinisian kurikulum, kemudian pengisian nilai. Nah, jadi verifikasi data sekolah dan siswa itu seperti ini. Jadi ini kita sudah login. Nah, jadi kita verifikasi dulu data sekolah kita dan data siswa, apakah sudah sesuai. Jadi di sini akan muncul data sekolah, ini karena sudah sesuai, dan akan muncul data siswa. Jadi kita klik selanjutnya, akan muncul data siswa. Nah, ini siswa saya sudah benar nilai jumlahnya. Nah, jika saya sarankan untuk Bapak Ibu yang jumlah siswanya tidak sesuai, maka silahkan verifikasi data melalui Verval PD. Bisa jadi kasus seperti ini karena di 2021 kemarin itu ada kasus seperti teman-teman tanyakan ke saya, kenapa siswa saya tidak eh, jumlahnya tidak sesuai. Nah, kalau kasus kemarin yang saya dapat itu ada siswa yang NISN-nya ganda sehingga tidak muncul di verifikasi data sekolah dan siswa. Nah, ini karena sudah sesuai, maka saya kembali di portal LTMPT. Nah, jadi kita masuk lagi Bapak Ibu. Ya, kita masuk di pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, yang hal pertama yang akan kita lakukan itu yaitu kita login lewat akun LTMPT yang telah terdaftar. Nah, Bapak Ibu yang sekolah baru atau ada Bapak Ibu yang baru di tahun ini yang memegang akun LTMPT, saya himbau untuk ditanyakan ke operator sebelumnya atau petugas sebelumnya eh, email dan password LTMPT. Karena bisa jadi yang baru memegang atau yang baru diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk memegang LTMPT PDSS ini tidak tahu password atau email dan password akun, masih ada di operator lama. Nah, kita login lewat email dan password lewat pdss.ltmpt.ac.id, maka akan muncul data sekolah. Jadi seperti ini, akan muncul data sekolah. Kemudian data sekolah itu kita pilih di atas ada jurusan. Jadi di sini ada jurusan, Bapak Ibu. Di sini ada jurusan dan kuota. Jadi kuota saya dapat MIPA 15 dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu 15. Dan ini sudah benar. Setelah itu kita finalisasi di sini karena ini sudah saya finalisasi tadi semalam. Kita finalisasi di sini. Nah,
Setelah finalisasi ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik finalisasi. Jadi pastikan Anda hanya melakukan finalisasi data sekolah jika memang semua data sekolah telah sesuai. Karena di situ akan muncul data sekolah, data siswa, data nilai. Jadi yang difinalisasi terlebih dahulu itu hanya data sekolah. Jadi hanya ini, kemudian kita finalisasi. Setelah kita finalisasi, maka akan muncul data eh, siswa eligible yang akan kita tambahkan. Jadi siswa-siswa yang masuk perankingan yang bisa mendaftar SNMPTN di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekarang ini sudah memegang daftar nama karena penentuan siswa eligible itu dari tanggal 4 kemarin sampai dengan tanggal 8 Januari. Nah, saya ucapkan selamat kepada anak adik-adik yang masuk di dalam siswa eligible di sekolah masing-masing. Nah, penginputan data siswa eligible ini bisa secara satu persatu atau one by one, bisa juga dengan import data. Nah, jadi import data, ini kan kita masuk di data siswa. Ini saya sudah mencoba satu siswa kemarin. Nah, kalau kita mau import data, maka kita klik yang di atas ini. Jadi ini, kita klik import data, maka kita unduh template, kita unduh di sini template-nya. Nah, template-nya itu kita isi NISN dan jumlah siswa dan nama-nama siswa eligible, kemudian kita uh, upload kembali. Nah, ini formatnya kita upload kembali. Jadi kita pilih jurusan dulu, kita pilih MIPA, kemudian kita pilih ilmu pengetahuan sosial, kemudian kita unduh. Jadi seperti itu. Nah, setelah sudah diunduh data siswa eligible, maka kita finalisasi. Jadi pastikan sebelum melakukan finalisasi, kita pastikan bahwa itu sudah benar-benar siswa eligible yang sudah disepakati oleh pihak sekolah. Jadi, eh, Bapak Ibu yang baru kali ini bukan tutorial, ini saya hanya berbagi informasi. Nah, setelah sudah menentukan data siswa, maka kita mengisi kurikulum. Kurikulum ini disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan oleh Bapak Ibu. Di dalamnya kita akan mengisi mata pelajaran. Jadi mengisi mata pelajaran, kemudian ada KKM dan berapa jam. Berapa jam dalam satu minggu di mata pelajaran itu. Jadi kita pilih kurikulum. Kan. Di menu sini ada kurikulum, jadi di sini kita pilih yang ini, yang kurikulum. Namun saya belum mengisi data siswa, jadi saya belum bisa memberikan contoh. Namun pengisian PDSS ini sama dengan tahun-tahun kemarin. Jadi saya yakin dan percaya proses PDSS sampai dengan SBMPTN masih sama karena di 2021 itu uh, LTMPT termasuk sukses dalam menjalankan proses seleksi ini. Setelah sudah diisi, maka kita finalisasi lagi. Jadi kita finalisasi kurikulum. Jadi setiap profil sekolah difinalisasi, data sekolah difinalisasi. Karena kalau tidak akan difinalisasi, kita tidak bisa melanjutkan pengisian. Jadi setelah tadi data siswa sudah difinalisasi, maka kurikulum sudah diisi. Jadi sudah diisi mata pelajaran, kelas, dan KKM. Jadi kelas itu dari kelas 10 2 semester, kelas 11 2 semester, dan kelas 12 1 semester. Kemudian kita finalisasi. Nah, setelah sudah selesai kita finalisasi, maka kita akan mengisi nilai siswa. Nah, nilai ini juga bisa kita unduh formatnya. Jadi kita bisa unduh formatnya di seperti kita mengunduh format siswa tadi. Kita unduh dan kita upload. Kemudian kita juga bisa mengisi one by one. Kita bisa mengisi satu per satu. Terserah yang nyaman di Bapak Ibu untuk pengisian. Setelah itu kita finalisasi lagi. Jadi Bapak Ibu kita finalisasi lagi nilai. Nah, sudah semua, maka jika terdapat siswa eligible dengan status khusus, pindahan, tidak naik kelas, pertukaran pelajar atau cuti, sekolah dapat mendefinisikannya pada saat pengisian. Nah, namun saya yakin ini tidak akan bermasalah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu langkah-langkahnya. Ini Bapak Ibu bisa unduh di laman ltmpt.ac.id.
ID. Nah, jadi dari profil sekolah difinalisasi. Setelah finalisasi profil sekolah, kita finalisasi lagi data siswa, kemudian finalisasi lagi kurikulum, dan finalisasi nilai. Jadi dia harus berurutan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.